Halo guys, welcome back to my channel. Jumpa lagi sama John Itung. Di sini kita akan ganti LCD HP Samsung A30. Untuk backdoornya sudah kita lepas, mudah saja dilepas karena lemnya tidak begitu menempel kuat. Tinggal kita tarik menggunakan karet pembuka LCD seperti tadi. Nah, oke, di sini kita buka dulu semua baut yang ada. Saya percepat video ini demi untuk mempersingkat durasi yang ada, Bang ya. Oke, kita lepaskan semua baut-baut yang ada. Bagian bawah, bagian atas, semua bautnya kita lepaskan ya. Oke, bagian atas ini kalau bautnya sudah terlepas, kita akan lepas casing tengahnya guys ya. Casing tengah yang menempel di tulang tengah. Oke, ada 2 biji baut lagi. Ini belum pernah dibuka sebelumnya. Ini masih yang original. LCD-nya masih ori pabrik, masih yang AMOLED. Dan di sini kita pengen ganti LCD-nya. Oke, untuk SIM tray-nya coba kita cucuk, kita keluarkan SIM tray-nya dan fingerprint-nya kita lepas juga. Kita ambil dari plastik casing tengah yang di atas SIM tray itu karena lemah guys ya, sehingga celah bisa kita buat. Dan ini kita sudah lepaskan casing tengahnya. Oke, kita lepaskan soket baterai, kabel fleksibel penyambung fleksibel LCD juga sudah kita lepaskan. Nah, ini saya coba mencongkel dan kita gunakan cairan thinner lalu kita seset seperti itu, kita tembuskan ke sebelah. Karena untuk HP Samsung A30 ini lemnya ada di belakang LCD guys ya. Oke, kita gunakan cairan thinner ya. Oke, kita seset seperti itu. Dan untuk alat congkelnya kita lewatkan ke sebelah LCD ya, dari sebelah ke sebelah. Oke, melewati lem yang ada di belakang LCD dan lalu kita akan tarik langsung ke bawah guys ya. Oke, nih pelan-pelan aja. Oke, nah ini kita akan tarik ke bawah ya. Untuk LCD-nya sudah terlepas. Oke, sip ya. Untuk LCD-nya sudah terlepas, kita lepaskan kabel fleksibel LCD yang masih menempel di bagian belakang itu. Dan akhirnya untuk LCD-nya sudah kita lepaskan, LCD Samsung A30 yang AMOLED. Sebelum kita melakukan pemasangan LCD yang baru, di sini kita bersihkan dulu sisa atau bekas lem yang ada guys ya. Takutnya nanti kalau ada bekas lem pas dipasang LCD yang baru dia ndak mau merapat dan ada kerenggangan. Jadi sebisa mungkin kita bersihkan semua sisa lem yang ada ya, lem-lem yang lama. Oke, kita bersihkan sebersih-bersihnya guys ya. Oke. Kalau sudah, di sini saya akan melakukan pengeleman LCD touchscreen. Jadi untuk LCD-nya yang biasa ya, yang merek Mitu. Nanti link pembelian LCD-nya aku taruh di deskripsi. Saya beli di Shopee. Oke. Ya, kita pasang saringan speaker earpiece, jangan kelupaan ya. Kalau Anda menempel, kamu bisa gunakan sedikit lem. Seperti itu. Kamu bisa gunakan sedikit lem untuk menempelkan saringan speaker earpiece, tapi jangan terlalu banyak, takutnya lubang dari saringan speaker earpiece ini malah tertutup. Oke Bang, kalau sudah, di sini kita akan siap-siap melakukan pengeleman ya. Ya, kita akan lakukan pengeleman ya, kita lem ke casingnya ini ya, ke frame maksudnya ya, ke frame atau tulang tengah. Kita kasih lem di sekelilingnya seperti itu. Lalu kita akan memasang LCD yang baru ya. Oke, iya. Oke, kita kasih lem di sekeliling
frame atau tulang tengah. Lalu kita akan taruhkan untuk LCD-nya, dan LCD-nya sudah saya lakukan pengecekan. Untuk video pengecekannya nanti link videonya aku taruh di deskripsi. Jadi kita tidak main langsung pasang-pasang aja, kita udah melakukan uji coba. Oke, dan ini sudah saya uji coba dan normal. Tinggal kita lakukan pemasangan. Dan untuk LCD yang kualitas biasa ini bukan OLED, bukan AMOLED, dia ndak bisa proximity sensor ya. Untuk fingerprint dia kan untuk HP Samsung A30 ini fingerprintnya di belakang. Jadi untuk LCD-nya aman saja kalau mau dipasang. Ini kita lepaskan dulu plastik di belakang LCD ini. Sebenarnya walaupun udah dilepas ndak apa-apa ya, karena tipis juga. Tapi saya coba lepaskan, kalau bisa ya itu lebih baik ya. Coba kita cari. Iya, dan akhirnya terlepas untuk plastik di belakang LCD-nya ini ya. Oke, lalu siap-siap kita lakukan pemasangan ke HP-nya. Oke, dan ini tidak bisa proximity sensor guys ya. Dengan kata lain, kalau kita nelpon layarnya aktif terus ya, hidup terus. Tapi kalau kamu takut mengganggu ketika nelpon, kamu bisa matikan layar dengan kunci layar dengan tekan tombol on off. Nah, ini sudah kita kenakan untuk LCD-nya, kita urut-urut, hati-hati, pelan-pelan aja Bang ya. Lalu di sini kita akan memasang apa yang kita lepaskan ya. Oke, ini sudah kita pasang, sudah kita lem untuk LCD-nya Bang ya. Lalu kita akan pasang apa yang kita lepas. Nah, ini untuk soket LCD-nya kita benerin dulu, lalu kita akan pasang sambungannya ya. Oke. Ya, ini adalah kabel fleksibel, sambungan fleksibel LCD. Kita pasang dulu aja. Ya, kita pasang semua. Oke, kita akan pasang apa yang kita lepas, casing tengah, baut-bautnya, sama backdoornya. Oke. Dan untuk video satu-satunya, maksudnya dari video pelepasan LCD, pengeleman LCD, sebenarnya saya buat videonya satu demi satu. Adapun di video ini saya gabungkan guys ya, dari pelepasan LCD sampai pemasangan LCD yang baru. Nah, untuk video satu-satu kayak pelepasan LCD, nanti link videonya aku taruh di deskripsi. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini saya coba tekan tombol on off. Coba, apakah ini mau nyala? Coba saya tekan tombol on off. Saya akan tes nyalain ya. Karena di sini kita sudah melakukan pengeleman LCD-nya. Nah, sudah hidup ya Samsung Galaxy A30. Untuk lemnya ini sendiri keringnya 2-3 jam sudah mengering. Kita pasang fingerprintnya, kita pasang baut-bautnya. Saya percepat videonya, persingkat durasi yang ada Bang ya. Oke. Kalau sudah bautnya kita pasang, kita akan pasang juga backdoornya. Dan kalau kita lihat di bagian bawah itu ada fleksibel sambungan antena. Nah, yang itu jangan sampai itu dilem, takutnya pas pembukaan yang selanjutnya dia menempel di backdoor, sehingga nantinya pas kita buka backdoornya dia menempel di backdoor kan. Nah, pas kita buka backdoornya bisa-bisa putus atau sobek fleksibel sambungan antenanya itu guys ya, antenanya ya. Oke, kita pasang SIM tray-nya, SIM card-nya, memory card-nya, pokoknya semua apa yang kita lepaskan kita pasang ya. Dan ini sudah oke, kita akan pasang backdoornya, dan di sini untuk touchscreen-nya pun sudah berfungsi sebagaimana seharusnya. Oke, dan untuk LCD merek Mitu untuk HP Samsung A30, saya akan mereview LCD-nya ini dengan harga, saya beli dengan harga 130. Apakah worth it ya? Nah, ini kita lem backdoornya dengan cara kita lem jangan di fleksibel sambungan antena. Jadi kita lem seperti itu modelnya ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau sudah tinggal kita pasang untuk backdoornya ini Bang ya. Oke,
Iya, dan sampai di sini sudah selesai project kita. Simple saja dalam mengganti LCD Samsung A30 ini. Nah, untuk backdoornya coba kita rapatkan pakai solasi kecil. Dan untuk solasinya jangan datang ke LCD, karena LCD-nya tidak boleh ditekan guys ya, tidak boleh ada tekanan. Nah, ini pun saya tidak memberi solasi pada LCD-nya karena ini sudah merapat dengan baik ya. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada pertanyaan komen aja, saya John Itung. See you the next video my brotherku.